Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita memasuki ibadah hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Hari ini dalam kebersamaan bersama keluarga kita di rumah masing-masing, kita masuk dalam ibadah Paskah kelima. Dalam ibadah ini, kita hendak memusatkan hati kita pada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita melayani dengan integritas? Bagaimana kita dapat memberikan hidup kita untuk melayani dengan integritas di tengah jalan yang penuh liku dan pergumulan, bersama sebagai sebuah gereja, bangsa, dan dunia. Tentu setiap waktu dan jam kita memerlukan Tuhan untuk mendampingi kita. Sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir. Dan kita dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara. Amin. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang demikian bunyinya.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jemaat sekalian, marilah kita menyanyi Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Ayat yang keempat. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam Yesus Tuhan kami. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk mengakui dosa-dosa kami, dan memohon pengampunan dari-Mu. Kami sering gagal melakukan perintah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami kadang tidak setia dan taat memikul salib kami sendiri dan lebih banyak mengeluh daripada bersyukur kepadamu. Kami sering melupakan pelayanan yang merupakan panggilan hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga kami senantiasa memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Mampukan kami Tuhan untuk hidup lebih baik lagi seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 41, Terbukalah Sorga. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang
Marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat duduk kembali. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal ke-31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat, kita menyanyikan Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Tentu Bapak Ibu sekalian sehat-sehat semua. Bagi yang sakit, tetap bersukacita. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Dengan subtema melayani dengan integritas. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama berdoa agar kita mampu untuk memahami, menghayati firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Karena itulah pada saat ini kami mau datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami dan juga
mau menyerahkan waktu ini untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah kami diberikan hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman ini. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh tinggal dan diam dalam hati kami, sehingga hati kami tidak terganggu oleh apapun juga untuk mendengar firman ini. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau juga mengurapi bibir mulut hamba-Mu, agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 menjadi dasar perenungan kita bersama pada hari ini. Dalam Alkitab, Allah sering diperlihatkan dalam dua wajah, yaitu Allah yang pemurah dan Allah yang pemarah. Di satu sisi Allah diperlihatkan begitu pengampun, begitu penyayang, dan penuh belas kasihan. Namun pada sisi yang lain, Allah diperlihatkan begitu garang dan juga kejam. Menghukum yang bersalah, Allah yang menyenangkan, tetapi juga sekaligus Allah yang mengerikan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, meskipun sebenarnya setiap kita pasti ingin bergaul dengan Allah yang pemurah daripada dengan Allah yang pemarah. Ya, tetapi banyak orang lebih suka memperlihatkan Allah yang pemarah ketimbang Allah yang peramah. Misalnya saja Alkitab memperlihatkan tentang Yunus, di mana dia begitu semangat memberitakan kemarahan Allah kepada rakyat Niniwe. Tetapi akhirnya ia sangat kecewa ketika Allah lebih pemurah kepada rakyat Niniwe dan jauh dari yang dia bayangkan. Bapak Ibu Saudara, kekecewaan itu membuat dia melarikan diri dari Allah. Tetapi dengan ramah, Allah tetap memanggil Yunus dan memakai dia menjadi alat yang Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percakapan Yesus Kristus dengan para murid dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 mengungkapkan bagaimana hidup dalam persekutuan orang-orang yang mengikut Yesus. Memang banyak kita beranggapan bahwa teks itu lebih cocok untuk khotbah penghiburan bagi jemaat yang meninggal dunia. Tetapi sebenarnya tema utama dalam percakapan Yesus dengan para murid itu bukan mengenai hidup sesudah mati. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus sedang memperkenalkan siapakah Allah itu kepada mereka dan juga kepada kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam percakapan itu murid-murid disadarkan bahwa apa yang selama ini mereka lakukan bukanlah sekedar belajar kepada seorang gembala yang baik saja. Juga bukan sekedar mengikuti seseorang pemimpin yang cakap, yang dapat diandalkan kemampuannya dalam banyak hal. Tetapi mereka semua sebenarnya sedang mengikuti dan hidup dalam sebuah jaringan di mana Yesus menjadi bagian di dalam jaringan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan itulah yang disebut dengan jaringan keluarga Allah. Dan para murid sebenarnya sedang dilibatkan dalam jaringan itu. Sebuah jaringan yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikirkan. Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus yang mereka ikuti ternyata tidak sedang menuju ke negeri yang lebih aman dan makmur, atau ke lingkungan yang lebih jelek, atau ke tempat yang paling didambakan orang-orang. Tetapi Yesus Kristus sedang menuju kepada Bapa.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, para murid sedang dipersiapkan untuk dibawa kepada Bapa. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua teks kita, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan untuk kita, yaitu apakah para murid belum mengenal Allah? Tentu saja tidak, saudaraku. Demikian maksudnya. Mereka adalah bagian dari bangsa yang religius, dan agama mempunyai peran yang sangat kuat. Jelas, mereka sangat mengenal Allah. Mereka pasti sangat terbiasa dengan konsep Allah, hukum Allah, tuntutan Allah, kesucian Allah, dan sikap takut akan Allah. Mereka tahu benar tentang Allah yang maha suci, maha tinggi, dan maha kuasa. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang mau diperlihatkan di sini, di mana Yesus Kristus memperkenalkan Allah yang gambarannya berbeda dari yang mereka pahami. Artinya, bukan Allah yang maha suci, yang dihadapkan tidak seorang manusia pun layak berdiri. Bukan Allah maha tinggi, yang tidak terhampiri. Bukan pula Allah maha kuasa, yang dahsyat dan menakutkan, sepertinya sangat angker bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus sedang memperlihatkan Allah seperti seorang Bapa yang begitu dekat dan akrab sekali, yang kepadanya para murid dan semua kita boleh menyatakan perasaan dengan sangat bebas. Allah yang mudah dicapai, yang mudah disapa, yang mudah memaklumi dan menerima mereka dan kita semua tentunya. Allah yang dapat diakses tanpa birokrasi, tanpa protokol, dan tanpa persyaratan yang berbelit-belit. Dan Allah yang begitu dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya gambaran tentang Allah yang maha suci, maha tinggi, maha kuasa tidak salah, tetapi tidak lengkap. Sebab kalau Allah itu hanya maha tinggi, tidak ada jalan menuju kepadanya. Kalau Allah hanya maha suci, tidak ada yang dapat dibenarkan di hadapannya. Kalau Allah maha kuasa, tidak ada yang dapat hidup di hadapannya. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya dalam teks kita pada ayat yang kelima berkata, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan Thomas itu mencerminkan jalan buntu yang dialami banyak orang beragama. Agama diakui baik dan benar, tetapi selalu ideal dan realistik. Tidak terjangkau, tidak manusiawi, dan karena itu tidak operasional. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian halnya, maka agama hanya ritual dan seremonial saja. Dan yang mampu mencapainya hanya orang tertentu saja. Misalnya, hanya kepada imam. Dan sangat wajar bila Filipus pun memperlihatkan kegelisahannya yang sama dengan mengatakan dalam ayat yang ke-8, teks kita yang berbunyi, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ketika
Yesus Kristus mengatakan dalam ayat yang ke-6, yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku." Di sini Yesus Kristus sedang menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa Allah itu sangat tidak jauh dan Dia adalah Bapa kita sendiri. Jalan kepadanya terbuka. Pengampunan bagi dosa kita tersedia berlimpah-limpah dan kehidupan yang penuh kita miliki. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dengan mengatakan "Akulah jalan", Yesus Kristus tidak sedang mengklaim tentang satu-satunya agama yang benar. Bahwa sebenarnya banyak jalan lain menuju kepada Allah yang maha tinggi, maha kuasa, dan maha suci. Tetapi sesungguhnya pada saat yang sama, Yesus mau mengatakan bahwa jalan kepada Bapa itu, yaitu jalan yang mudah didekati dan yang tidak menghakimi. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui Sang Anak untuk menjadi anak-anak Bapa. Saudaraku yang kekasih, apa buktinya bahwa Allah adalah Bapa dan bukan sosok yang menakutkan? "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," tantang Filipus. Tetapi Filipus tidak usah mencari terlalu jauh. Sebab selama ini mereka sebenarnya sudah melihat dan merasakan secara langsung kemurahan dan kemudahan Bapa, yaitu di dalam sikap dan juga pekerjaan Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku, Allah yang mudah didekati dan tidak menakutkan itu begitu konkret, begitu aktual, dan begitu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya Yesus Kristus mengatakan, "Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun terlalu sulit bagi kita memahami bahwa Allah itu mudah didekati dan tidak menghakimi, mungkin karena di dalam benak kita sudah terdaftar, tertanam gambaran tentang Allah yang terlalu angker. Mungkin karena kita sudah terbiasa dipersulit ketika mungkin kita berurusan dengan kekuasaan, maka perhatikanlah apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Renungkanlah baik-baik, kenalilah baik-baik campur tangan Allah dalam hidup kita. Meskipun kita tidak seperti para murid yang secara fisik bersama-sama dengan Yesus, tetapi Allah yang dekat dan akrab itu tetap aktual dan konkret dalam bentuk roh kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya, yang menyertai kamu dan bahkan diam di dalam kamu. Dalam hal inilah sekali lagi bahwa kita tidak perlu gelisah dan takut karena kita berada di dalam lingkaran keluarga Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya melewati firman yang sudah kita dengar hari ini. Saudara dan saya diajak untuk memperkenalkan Allah yang seperti itu kepada dunia, yaitu yang bisa ditiru pekerjaannya, seperti yang ia katakan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu.
Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan atau tiru yang dilakukan Yesus adalah saling mengampuni, menolong orang yang susah atau membutuhkan, menerima orang yang ditolak, termarginalkan, memberi harapan bagi orang yang kehilangan arah hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itulah Allah Bapa yang berintegritas. Selamat merayakan Paskah yang kelima, tetap di rumah saja dan selalu sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau Allah yang mulia dan berkuasa, namun yang bersedia dihampiri. Karena Engkau adalah Allah Bapa kami yang kami percaya melalui Putramu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat melihat dan merasakan kebaikan-Mu dan juga kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk menolong kami menghadapi peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan tetap tinggal dalam jaringan keluarga Allah, sehingga kami boleh menjauhkan diri kami dari rasa kecemasan, tetapi kami tetap dalam ketenangan jiwa dan juga keteduhan hati dan pikiran. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami Engkau beri waktu untuk menikmati dan menghargai hari-hari kami, dan mengisinya dengan sesuatu yang bermakna, dan juga mengingat saudara-saudari kami yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah rezeki dan kemurahan Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan mereka, melewati orang-orang yang penuh kasih, yang pemurah, ya Tuhan. Begitu juga bagi pasien COVID-19 yang positif dan saat ini sedang di ruang isolasi. Biarlah kasih dan setia-Mu menguatkan mereka untuk tetap semangat berjuang melawan penyakit ini. Mereka yang ODP, PDP, tentu mereka sedang gundah gulana menunggu hasil diagnosa. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Kami hanya memohon kesembuhan dan kepulihan, melewati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Mereka juga tetap kuat di dalam iman dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Masyarakat dan kami semua berbela rasa dan sepenanggungan dan ikut ambil bagian dalam menolong mereka. Bagi para medis dan keluarga, senantiasa memperoleh perlindungan agar tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas dan pengabdian mereka bagi bangsa ini. Kami memohon kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan tetap mampu menjalani kehidupan ini. Kami mohon kuasa Tuhan menghentikan wabah virus ini, sehingga bencana ini cepat berlalu dari bangsa kami dan kepulihan dapat terjadi. Gereja-gereja mampu untuk sehati sepikir dalam pelayanan rohani, memohon belas kasihan Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang mampu untuk menolong orang-orang yang berkekurangan dan memberikan semangat dan tetap bersukacita dalam situasi sekarang ini.
Situasi ini mengajarkan kami untuk terus peduli kepada sesama, saling topang, saling bantu dengan tulus. Rumah sakit pemerintah dan swasta yang menangani COVID ini tetap dalam perlindungan. Dan apapun kebutuhan dapat terpenuhi. Terutama Tuhan, kebijakan pemerintah tetap mampu menopang rumah sakit dan juga mereka yang berkekurangan. Mohon pimpinan dan pertolongan-Mu kepada Bapak Jokowi dalam menjalani roda pemerintahan dengan baik. Tuhan curahkan hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesehatan. Berkatilah juga para menteri dan jajarannya yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Juga seluruh pemimpin bangsa kami ini sampai ke pelosok desa-desa. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu, Jemaat GKI DKI Jakarta ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para pendeta, penetua dan diakon. Biarlah mereka boleh melayani dengan tulus atau pelayanan yang dengan tulus mereka lakukan. Biarlah boleh membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, bagi para pemuda remaja, kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terus di jalan Tuhan, dan mereka Tuhan pakai untuk menjadi penerus gereja kami, melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan boleh menjadi teladan bagi sesama. Kami juga menyerahkan orang tua jompo, mereka yang pada saat ini sedang sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah mereka tetap terus menjadi teladan dalam kesetiaan. Karena hari-hari hidup mereka senantiasa hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa meneladani mereka dalam kesetiaan kami juga dalam sebuah pelayanan gereja. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, biarlah kami semua senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kami mempasrahkan hidup kami dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan dalam situasi terburuk sekalipun, kami tetap menaruh pengharapan kepadamu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian,
dapat menyerahkan persembahannya untuk jemaat masing-masing atau dapat mentransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Nats pengantar bagi kita dalam pengumpulan persembahan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang kami terima, tapi kami mempersembahkannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati ataupun karena paksaan. Seperti kami juga mempersembahkan hidup kami kepadamu. Bapa, berkatilah para majelis yang mengelola persembahan ini. Berilah hikmat dan sukacita kepada mereka, supaya persembahan ini berguna dalam mendukung pelayanan-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami. Amin. Kita angkat pujian dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Muliakan
Jemaat Tuhan yang berada di rumah, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita angkat pujian NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan Jemaat GKI DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Dan kita berjumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.